Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa klik di Google, ya, ketik trainer Amir Faisal. Atau kalau Anda ingin uh, berhubungan dengan saya, ingin belajar NLP, ya, Neuro Linguistic Programming dengan saya sudah membuka fanpage, ya, namanya juga sama, trainer Amir Faisal. Jadi Anda search di Facebook Anda, ya, kemudian ketik di sana trainer Amir Faisal. Nanti di fanpage itu sudah ada artikel-artikel saya tentang NLP. Sudah ada sekitar 13 artikel. Di sana silahkan Anda pelajari, kemudian ajukan pertanyaan dengan membuat komen, ya, di postingan saya di fanpage trainer Amir Faisal itu. Insya Allah saya akan jawab, karena setiap Anda bertanya berarti Anda mengetik di komen dan berarti ada notifikasi di Facebook saya, maka segera akan saya jawab. Baik, silahkan Anda bergabung dengan fanpage saya. Sekarang sudah ada sekitar 1.000 lebih, ya, yang sudah bergabung dalam fanpage saya. Oke teman sekalian, kita akan masuk pada episode yang ke-8 mengenai menulis buku semudah chatting. Dan kita sudah sampai ke pembahasan yang kemarin. Kita sudah membahas bagaimana membuat judul yang bisa mempersuasi, judul yang bisa mengimpresi dan mensugesti pembaca Anda, ya. Nah, sekarang hari ini kita akan bahas membuat sinopsis, ya, buat sinopsis. Tapi sebelumnya jangan lupa, bagi Anda yang belum sempat subscribe, tolong subscribe dulu, ya, supaya nanti kalau ada edisi yang terbaru Anda akan mendapatkan notifikasi dari kami. Oke, teman sekalian. Jadi setelah Anda berhasil membuat judul yang mengimpresi, ya, judul yang mengesankan dari pembaca buku, ya, tentu saja pembaca buku itu dia akan tertarik dengan melihat judulnya. Kemudian setelah dia mengambil buku itu di rak ataupun di meja di situ, kemudian dia setelah melihat judulnya, dan buku itu akan dibalik. Dia akan melihat cover yang di belakang. Nah, disitulah Anda menuliskan sinopsis dari buku Anda. Ini tak ajarin hari ini bagaimana buat sinopsis yang memikat. Sebisa mungkin sinopsis itu jangan sampai lebih dari setengah halaman cover belakang itu. Dan kalau lebih dari itu, orang sudah nggak tertarik membaca. Nah, ini di sini akan saya beri contoh sinopsis buku saya yang berjudul WK Hipnosis. Jadi yang di sebelah sini, ya, yang di sebelah kanan itu, di gambar samping saya ini, itu sinopsisnya saya bacakan aja karena tidak kelihatan di situ. Jadi begini sinopsisnya, bunyinya. Jika pekerjaan atau aktivitas Anda memerlukan skill memotivasi, berkomunikasi, menjual, berbicara di publik, dan presentasi bisnis, maka Anda telah menemukan panduannya di buku ini. Ya, satu alinea. Dan alinea kedua pendek sekali. Buku ini mengajarkan secara praktek, ya. Saya ulang lagi, ya. Kalimat di situ saya tekankan pada praktek. Buku ini mengajarkan secara praktek trik waking dan conversational hypnosis, ya, dengan cara yang simple, ya. Jadi ada dua di situ, kata praktek dan simple, hal yang sangat disukai orang. Jadi langsung bisa dipraktekkan dan isinya simple, mudah dipahami, ya. Masih hal ini yang kedua, orang-orang, pelanggan atau publik menolak gagasan, penawaran, atau tidak menyukai presentasi Anda bukan karena tidak membutuhkan apa yang Anda tawarkan, ya,
melainkan hanya cara Anda menyampaikan yang kurang smart. Ya, ini alinea kedua. Jadi masalah komunikasi saja, kemampuan untuk berkomunikasi. Seorang guru, ya ini tidak cara ngajarnya tidak disukai oleh murid-muridnya. Seorang dosen, cara mengajarnya tidak disukai oleh mahasiswanya. Itu bukan mahasiswa itu tidak membutuhkan ilmu Anda, tidak. Kalau mereka tidak butuh ilmu Anda, mereka nggak berangkat kuliah. Ya, mereka semangat karena ingin dapat ilmu dari Anda. Tetapi karena cara menyampaikan Anda yang tidak smart, maka kemudian semangat mereka yang tadi berangkat kuliah ingin belajar, begitu mendengar penyampaian Anda yang tidak menarik, mereka menjadi BT. Ya, jadi Anda perlu belajar berkomunikasi. Di situ ada bagaimana cara presentasi, ya, public speaking diajarin. Ya. Nah sekarang alinea 3 ini agak berkelakar sedikit. Penulis tidak bertanggung jawab jika Anda menjadi gila berkomunikasi, ya. Jadi dengan baca buku itu Anda menjadi gila berkomunikasi, melakukan presentasi hanya gara-gara kesenangan mempraktekkan kemahiran yang diajarkan di buku ini. Jadi nggak tanggung jawab kalau Anda jadi gila presentasi, jadi gila komunikasi, jadi gila belajar, karena Anda sekarang punya trik-trik yang hebat dalam berkomunikasi, ya. Jadi dengan membaca sinopsis ini, orang langsung tahu gambarannya dan di situ orang tertarik. Oh, saya butuh ini ilmu ini, ya. Saya butuh kiat-kiat ini. Ya, itu gunanya membuat sinopsis. Nah, ini sekarang contoh yang berikutnya. Ini yang gambar buku yang di bawah. Ya, sinopsis yang di bawah ini ketika saya buat, kemudian saya kirimkan ke penerbit minta izin pada saya, Pak, bagaimana kalau sinopsisnya tidak di cover belakang, tapi di cover depan? Loh, oke saja, silakan. Nah, ini menarik ini. Jadi biasanya sinopsis itu ditaruh di cover belakang, tapi ini di buku Inside Out Communication ini malah di cover depan, ya. Jadi kenapa demikian? Karena di buku ini istimewa sekali buku ini. Karena di buku ini Anda hanya dengan satu buku itu sama halnya Anda dengan mengikuti training, ya, training NLP, training komunikasi, training motivasi, training public speaking, training personal business sekaligus. Jadi ada 10 manfaat di buku ini dan buku itu 100% praktek. Sekali lagi, 100% praktek. Coba saya bacakan satu-satu sinopsisnya, ya. Begini bunyinya. Itu di situ terlalu kecil, tidak kelihatan. Jadi saya bacakan ya, sinopsis yang di halaman depan itu di halaman oranye itu, ya. Itu saya bacakan, ya. Saya bacakan sinopsisnya. Dalam satu buku Anda mendapatkan skill untuk mempraktekkan. Lagi, ya. Sama dengan yang buku tadi, saya selalu menekankan pada mempraktekkan, ya. Skill kemudian mempraktekkan, ya, mempraktekkan skill. 1. Menterapi, mengubah mindset dan perilaku dengan NLP, ya. Nanti kalau ingin tahu NLP lebih jauh, Anda bisa buka di Google, bisa juga di Trainer Amir Faisal, bisa juga Anda pelajari di fanpage saya. Apa itu NLP, ya? Jadi Neuro Linguistic Programming. Kita bicara tentang bahasa pikiran, ya. Jadi pertama bisa mengubah mindset Anda, karena sudah praktek gimana mengubah mindset itu langsung diberikan itu, ya. Sampai terapinya, ya. Di sana ada sekitar belasan terapi. Kemudian yang kedua, menggrounded ekspektasi, resolusi atau mimpi Anda, ya, menjadi perilaku. Ya, jadi kalau di dalam tren-tren motivasi itu isinya kan memberikan motivasi buat dream dan sebagainya. Tapi di dalam buku saya itu langsung praktek di situ, ya, bagaimana menggrounded atau membreakdown dream itu langsung jadi perilaku. Ada metodenya, ya, itu menurut para pakar NLP di seluruh dunia.
Yang kedua. Kemudian tidak cukup itu. Nah, kalau hanya Anda mengubah mengubah mindset, kemudian Anda membangun mimpi ya tanpa contoh, itu tidak bisa. Maka di situ nomor 3-nya strategi dan trik memodel mentor. Ya, jadi ada model mentor di situ. Mentor itu adalah orang yang misalnya Anda ingin jadi seorang penulis, maka Anda cari mentor penulis juga. Anda ingin jadi seorang pebisnis, Anda juga mencari mentor seorang pebisnis. Bahkan Anda ingin jadi juru masak yang hebat, Anda juga mencari mentor juru masak yang hebat. Nah, di situ ada trik-triknya bagaimana caranya ketika Anda sudah ketemu mentor, apa yang Anda pelajari. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, setelah ada mentor, maka Anda kan harus memicu sendiri skill Anda. Nah, di situ yang keempat, ya dalam buku Inside of Communication itu, trik meraih 10.000 jam terbang mencapai keahlian Anda. Jadi ada kiatnya di situ. Kemarin sudah saya sampaikan dalam episode berapa itu lupa saya. Untuk menjadi penulis hebat itu butuh 10.000 jam terbang. Nah, di situ di nomor 4 itu kita beri tahap-tahapnya untuk meraih 10.000 jam terbang mencapai keahlian. Di bidang apa saja, termasuk bidang masak, olahraga, ya apa saja. Kemudian yang kelima, baru kita masuk ke tadi baru insight-nya, sekarang baru out-nya. Ya, sekarang out-nya nomor 5, smart communication. Jadi Anda berkomunikasi dengan hebat, impresif, persuasif menggunakan teknik Big Heart Think Formula. Ya. Kemudian dari Robert B. Cialdini. Ya. Kemudian di situ saya sajikan juga trik-trik Milton Erickson. Ya. Oke. Kemudian yang keenam, hypno selling, ya. Oke. Ada hypno selling di situ. Kemudian ada teknik copywriting, ya, membuat iklan, ada teknik sampai trik-trik bernegosiasi. Ya. Kemudian di situ juga teknik itu public speaking dan presentasi bisnis. Oke, teman sekalian, itu adalah isi dari buku buku Inside Out Communication. Ya, ini ditaruh di halaman depan ini, sinopsis ini. Ya, oke. Kita ketemu lagi pada episode yang ke-9, nanti kita akan bahas membuat kata pengantar dan pendahuluan. Sampai ketemu ketemu episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi